Biasanya kami berangkat ke kantor pada jam 8 pagi. Kantor kami berada di Jalan Cibiru BE, Pajaten Kidul Desa, RT 3 RW 19. Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah sampai kantor, kami melakukan absensi menggunakan pembuluh darah dan kami menggunakan sistem absensi yang dibuat oleh perusahaan yaitu Fatiarpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Hamudi Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Prasetya. Perkenalkan, saya Rijal. Perkenalkan, nama saya Harlan Arya Pertama. Perkenalkan, nama saya Bintang. Perkenalkan, nama aku Salwa. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Kanya Dewi. Jadi untuk piket ini kita biasanya sudah dibagi-bagi per hari. Untuk hari Senin sampai Kamis itu sudah terdaftar dari nama-nama dari orang yang bekerja di Petforce. Dan untuk Jumat itu Jumsih, yaitu Jumat bersih. Jadi khusus hari Jumat itu piket semua orang. Jadi kita dibagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di Fatforce kami belajar dan berkarya menciptakan sebuah produk yang bisa membantu banyak perusahaan dan sekolah di Indonesia. Maka dari itu, briefing merupakan salah satu bagian yang penting untuk kita selalu adakan di setiap harinya. Biasa kita melaksanakan di pagi hari, juga evaluasi di sore hari. Kenapa? Karena semua penting membagi tugas-tugasnya masing-masing agar semuanya bisa dengan jelas, paham, dan mengerjakan semua tahapan-tahapan dari awal hingga akhir dengan hal yang baik. Maka dari itu, briefing jadi bagian keseharian kami di Fatforce. Saya sebagai tim programmer di sini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Cecep, dimulai dari menembokkan aplikasi, membuat mockup, dan membuat website. Jadi di sini saya sebagai tim programmer di Fatforce itu saya ditugaskan oleh Pak Cecep. Pertama, backup akun website dari PT Fatforce. Yang kedua, saya ditugaskan sering membuat UI UX di Figma dan membuat program-program yang ditugaskan oleh Pak Cecep. Kerjaan saya di Fatforce yaitu membuat desain di Figma, lalu membuat program,
lalu membuat deploy website. Setelah kami sholat, kami memiliki sisa waktu luang untuk beristirahat. Oke, jadi jurusan aku adalah akuntansi dan di FatForce ini aku kebagian menjadi seorang finance. Nah, di FatForce ini aku memiliki job desk atau pekerjaan sehari-hari, yaitu misalkan menginput pengeluaran dan pemasukan ke aplikasi perusahaan yaitu FatERP, lalu membuat faktur atau invoice setiap bulan untuk customer di FatERP juga, lalu membuat laporan administrasi atas proyek, lalu melakukan beberapa penginputan di FatERP seperti penginputan pemasukan, pengeluaran, invoice, customer, vendor, stok produk yang ada di perusahaan, lalu inventory. Saya di FatForce sebagai admin, biasanya kerjanya ngirim invoice, terus jadi moderator meeting atau bikin link meetingnya, terus bikin jadwal kayak jadwal piket, jadwal olahraga. Habis itu aku ngerjain di spreadsheet kayak ngedata timeline atau development yang kayak gitu. Terus aku juga bikin dokumen pajak, keuangan pajak itu, namanya dokumen at cost, yang isinya itu aku bikin tabel kayak daftar hadir sama kwitansi, terus slip gaji juga, itu kan bikinnya di spreadsheet, kayak diedit itu langsung dimasukin ke dokumen. Job desk di FatForce yaitu saya sebagai tim marketing yang seringkali memasarkan produk di Shopee, sama bagaimana cara memasarkan produk yang benar. Saya di FatForce ini sebagai tim media atau tim desain. Biasanya saya mengerjakan yang paling sering itu konten hariannya. Namanya juga konten harian, pasti dikerjainnya tiap hari gitu. Mulai dari bikin poster PHBI, poster PHBN, terus poster-poster peringatan hari besar sedunia juga. Nah, untuk media itu lebih fleksibel ya, mulai dari videografi, fotografi, dan menjadi dokumentasi. Pernah waktu itu tuh saya ke Al-Ittifaq untuk mendokumentasikan kegiatan demo aplikasi Sispratani di sana.
Kesan saya selama 4 bulan magang di Fedforce yaitu banyak tantangan karena tugasnya berbeda dengan di sekolah. Saya juga merasa seru karena ada teman yang dari luar daerah, yaitu daerah Bengkulu. Untuk kesan pesan saya di Fedforce, yang pertama kesan selama 4 bulan ini menurut saya cukup baik dikarenakan di sini saya dapat banyak ilmu yang tidak dapat di sekolah dan banyak relasi juga dengan teman-teman baru saya di sini yang sebelumnya di sekolah kurang akrab atau sekedar kenal. Kesannya saya di Fedforce itu saya memiliki banyak teman yang belum akrab di sekolah dan mengetahui pelajaran-pelajaran atau materi yang belum dipelajari di sekolah dan untuk bisa dipakai juga untuk di dunia kerja. Kesan saya selama 4 bulan PKL di Fedforce, saya mendapatkan ilmu baru, bukan hanya yang diajari di sekolah, tapi ilmu agama dan pentingnya kebersamaan. Kesan pesan untuk PKL di Fedforce ini selama 4 bulan, kesannya yang pertama itu seru ya, sedikit seru dan lebih banyaknya ke menantang dan menegangkan sih. Karena di sini tuh banyak yang gak aku dapat dari bangku sekolah gitu. Mulai dari tentang dasar-dasar desain ataupun dari tentang broadcasting. Oke, di sini aku bakalan ngasih kesan dan pesan buat Fedforce. Yang pertama, kesan aku PKL di Fedforce ini seru karena banyak agenda yang di tempat PKL lain nggak diadain gitu, jadi seru. Terus juga di PKL di sini bisa nambah teman baru. Terus orang-orangnya juga seru-seru, gak terlalu dibawa serius banget gitu. Pesan sama PKL itu penuh duka sama suka, kayak misalnya kalau suka kita tuh ada jadwal olahraga gitu, terus kadang kerjanya juga gak terlalu capek gitu, Pak Cecep juga bisa ngemaklumin. Terus kalau dukanya paling kalau misalnya kerjaan belum beres terus lihat Pak Cecep bilang ini itu kayak yang sedih gitu, mukanya kayak sedih aja gitu. Harapan saya untuk Fedforce semoga kedepannya tambah besar dan semoga sukses dan visi misinya semoga tercapai. Dan untuk pesan saya magang di Fedforce, semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan bisa improve diri untuk menjadi seorang programmer yang sukses. Amin. Harapan saya untuk Fedforce yaitu menjadi perusahaan yang lebih baik dan menjadi lebih besar dan juga memiliki banyak cabang-cabang di seluruh Indonesia. Terus pesan saya untuk Fedforce, semoga visi dan misi Fedforce berjalan dengan baik dan semoga pekerjaan mereka diberikan keberhasilan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perusahaan ini lebih maju dan lebih berkembang. Terus visi dan misi apa yang divisi dan misikannya bisa tercapai. Terus untuk pesannya, semoga Fedforce kedepannya lebih maju lagi, terus proyeknya lebih banyak, tim-timnya juga lebih bisa bekerja keras lagi. Sukses selalu, dilancarkan rezekinya, berkah selalu, tetap semangat. Sama buat Pak Cecep juga semoga sehat selalu, semangat kerjanya ya. Semoga Fedforce menjadi perusahaan yang sukses. Semoga apa yang Pak Cecep di visi misinya gitu tercapai. Pak Cecep juga orangnya tegas. Jika ada tugas, dia akan terus menanyakan sudah sampai mana progresnya.
Semoga kedepannya Pak Cecep bisa terus sukses memimpin Fedforce dan mendapatkan banyak relasi perusahaan di luar sana. Pak Cecep orangnya sedikit lebih religius lah tentang agama Islam. Dari setiap briefing, setiap evaluasi pasti diselipin oleh kata-kata dari Muslim. Untuk Pak Cecep sendiri orangnya yaitu tegas, baik, dan bertanggung jawab, humble kepada semua tim, dan juga palingan harapannya ke depan untuk Pak Cecep menjadi yang lebih baik, yang insan yang religius, dan mungkin menjadi CEO yang selalu kita kenal. Pak Cecep itu orangnya baik, tegas, dan sulit ditebak. Tapi yang terpenting dari itu Pak Cecep itu orangnya sangat penyabar. Untuk Pak Cecep, semoga Pak Cecep diberikan ketabahan, kelancaran, dan kesabaran, dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Cecep orangnya itu tegas, terus sangat disiplin orangnya, dan sangat patuh terhadap aturan-aturan agama Islam. Orangnya juga syar'i dan orangnya agamis lah pokoknya Pak Cecep. Dan orangnya itu sabar, terus mau ngajarin apa yang belum aku pernah pelajarin, dia mau ngajarin ke aku gitu. Terus harapan buat Pak Cecep, semoga menjadi insan yang lebih religius dan semoga menjadi orang yang bisa memimpin perusahaan ini menjadi lebih baik. Kalau untuk Pak Cecep itu orangnya tegas, terus bisa dibilang juga kalau dilihat-lihat dari aku pekerja keras, sangat bertanggung jawab, terus bisa dibilang tidak mudah menyerah sih. Untuk harapan aku untuk Pak Cecep untuk kedepannya semoga lebih dilapangkan lagi, sabarnya dibesarkan, terus lebih kuat lagi untuk kedepannya, lebih ya pokoknya untuk Pak Cecep semangat terus. Pak Cecep itu orangnya baik, tegas juga, terus yang aku suka tuh Pak Cecep tuh bisa jadi pendengar yang baik gitu ya. Bersyukur sih punya pemimpin kayak Pak Cecep gitu, soalnya berpengaruh banget kan buat tim, sama kayak kita tuh dikasih buat ngusulin apa gitu, kesan atau saran, biar enak ke kitanya sama enak ke perusahaannya juga. Terima kasih buat Pak Cecep selama 4 bulannya di PKL yang udah ngasih ilmu banyak buat Dara, ngasih peluang buat belajar di Fedforce. Makasih sekali lagi buat Pak Cecep. Terima kasih atas segala hal yang tercipta selama di kantor ini. Kebaikan, kerjasama, pertemanan, dan segala hal yang dikerjakan bersama-sama akan saya kenang di dalam hati. Mohon maaf atas kesalahan yang pernah kami lakukan selama ini. Mungkin beberapa tahun kemudian, kejadian dan hal seperti ini sangat dikenang, namun tidak bisa diulang. Sulit rasanya mengucapkan selamat tinggal kepada kalian yang telah menjadi rekan kerja yang baik. Akan sangat menantang untuk mengisi kekosongan yang kalian tinggalkan. Selamat tinggal, sampai jumpa di lain kesempatan. Tos 4 bulan lirana, seerguligah sareng seri, riweuh kepada mengan sareng sapeting di kantor. Hatur nuhun parantos ngabimbing, hatur nuhun parantos nyayogikeun tempat berkarya. Kami nyuhunkeun dihapunten upami panamengan sim kuring kirang optimal. Mugi Gusti maparingkeun PT Fasinergi Group kana ngapura kasuksesan.